Myocardial infarction atau yang biasa dikenal dengan nama serangan jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Myocardial infarction ini dapat terjadi karena adanya kematian pada beberapa area jantung yang diakibatkan oleh karena kurangnya aliran darah. Sebagai organ yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh, jantung juga memerlukan aliran darah dan juga asupan oksigen agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya sirkulasi khusus pada jantung, yaitu sirkulasi koroner. Serangan jantung terjadi ketika salah satu arteri atau lebih tersumbat dan menyebabkan kurangnya suplai oksigen pada beberapa area. Akibatnya, jaringan tersebut akan mengalami kematian sel atau yang biasa disebut dengan nekrosis. Sebagian besar serangan jantung diakibatkan oleh adanya disfungsi sel endotel, yaitu hal-hal yang merusak lapisan pada bagian dalam pembuluh darah atau yang biasa disebut dengan tunika intima. Salah satu penyebabnya adalah rokok atau tembakau yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel tersebut. Kerusakan ini dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis, yaitu suatu penyakit pada arteri koroner di mana terdapat penumpukan lemak, kolesterol, protein, kalsium, dan sel darah putih yang disebut dengan plak. Penumpukan plak dalam lumen arteri akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Plak ini dapat menyumbat sebagian atau keseluruhan aliran darah yang mengaliri jantung. Ketika pembuluh darah tersumbat sebagian, aliran darah menuju jantung masih tetap ada meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Akan tetapi, bila plak terus menumpuk, plak dapat pecah dan menyebabkan terjadinya penyumbatan total pada pembuluh darah. Hal ini disebut dengan oklusi arteri koroner sebagai salah satu penyebab dari myocardial infarction. Pembuluh darah yang menyempit akan menyebabkan peningkatan tekanan pada aliran darah, sehingga aliran darah akan menekan plak yang berada dalam lumen arteri dan menyebabkan robekan pada plak tersebut. Plak terdiri dari lemak, kolesterol, protein, kalsium, dan sel darah putih yang bersifat trombogenik. Artinya, pecahnya plak di dalam lumen arteri akan menyebabkan trombosit di dalam tubuh dengan cepat membentuk gumpalan dan mengakibatkan penyumbatan total pada pembuluh darah. Berikut adalah 3 arteri yang paling sering mengalami penyumbatan. Yang pertama adalah left anterior descending atau LAD. LAD menyuplai darah ke dinding anterior dan dinding septum dari ventrikel kiri. Yang kedua ada right coronary artery atau RCA. Arteri ini menyuplai darah ke dinding posterior, septum, dan otot papiler pada ventrikel kiri. Yang terakhir adalah left circumflex artery atau LCX. Arteri LCX ini akan menyuplai darah pada dinding lateral pada ventrikel kiri. Tersumbatnya arteri koroner secara total akan menyebabkan jantung berada pada kondisi yang serius. Hal ini dikarenakan dalam beberapa menit, miokardium jantung tidak akan mendapatkan suplai oksigen yang adekuat dan berada pada kondisi iskemik, sehingga kemampuan otot jantung untuk berkontraksi juga akan menurun dengan pesat. Kondisi iskemik pada jaringan tersebut pada awalnya masih bersifat reversibel. Namun, setelah 20 hingga 40 menit, zona perfusi akan mulai mati dan menjadi nekrosis. Pada kondisi ini, zona perfusi tidak akan dapat tumbuh atau kembali seperti semula, sehingga penilaian dan penanganan yang cepat sangat penting dalam menentukan keselamatan pasien.